Shalom, puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada bulan Maret. Bahan komunitas sel yang kita mau pelajari sepanjang 1 bulan ini adalah kita mau bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Dan tema yang saya mau ajak kita berdiskusi pada minggu ini adalah saya berikan judul kehidupan Kristen yang normal. Ayo coba tanya dengan teman-temannya, kehidupan kekristenan kita normal atau jangan-jangan abnormal? Dan kita bisa menemukan kata normal ada kaitan dengan kata norma. Arti norma adalah standar moral, prinsip yang benar yang dapat diterima, dan hal yang biasa yang memang menjadi sesuatu yang dipanut ya oleh orang-orang. Dan dalam hal ini norma yang kita percaya tentunya sebagai orang Kristen adalah norma di dalam firman Tuhan. Sebab itu kehidupan Kristen yang normal adalah suatu keadaan yang sesuai dengan norma dari kebenaran firman Tuhan. Mari, saya mau ajak kita, kalau kita mau menjadi pribadi yang bertumbuh, kita mau hari ini kita belajar dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Yuk, saya mau ajak kita baca sama-sama. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kita bisa belajar dari 3 ayat ini bagaimana proses pertumbuhan kekristenan yang normal. Dari Kristen anak menjadi Kristen orang muda dan Kristen bapak. Kristen anak punya karakteristik menurut ayat ini adalah sudah lahir baru dan dia mengalami kasih dan juga bahkan disiplin dari bapak atau orang tuanya. Dan di dalam hal ini kita belajar, sebenarnya kalau kita menjadi Kristen anak, itu tandanya kita mengalami love encounter, perjumpaan dengan kasih Bapa dalam hidup kita. Saudara, saya masih ingat waktu dulu saya mengalami kelahiran baru puluhan tahun yang lalu, saya sungguh mengalami kasih Bapa yang begitu luar biasa menjamah hidup saya, dan saya mengalami lahir baru kembali. Itu tahap atau fase yang pertama. Dan kemudian tentunya kita tidak hanya menjadi Kristen anak, kita perlu bertumbuh menjadi Kristen orang muda. Tanda yang disebutkan dari ayat ini karakteristiknya adalah firman Tuhan. Jadi ada apa? Ada yang disebut dengan truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan karena sudah berjumpa dengan firman, maka apa yang terjadi? Dia mengalami kemenangan, mengalahkan yang jahat. Dalam hal ini yang jahat bicara apa? Bicara pencobaan, ujian, kedagingan, hawa nafsu dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan power encounter, perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Jadi kuasa di sini artinya kuasa mengalahkan hidup kedagingan, hidup ego, hidup di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma Alkitab. Jadi pertanyaannya, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen dan bagaimana kehidupan kita? Apakah kita terus berjumpa dan mengenal firman Tuhan? Dan apakah firman Tuhan yang kita sudah ketahui memerdekakan hidup kita sehingga kita mengalahkan yang jahat? Saudara, ambil waktu nanti, coba temukan apakah saudara punya ciri-ciri seperti itu. Saya masih ingat ya, juga dalam proses sesudah lahir baru, saya begitu rindu untuk terus membaca firman Tuhan. Berjam-jam. Tapi memang harus saya akui, terkadang sesudah cukup lama menjadi orang Kristen, ya, semangat, kerajinan, ya, kesungguhan untuk membaca firman mulai agak sedikit berkurang, mulai ya mengendor, dan kita cenderung berkata, saya sudah tahu, ini saya sudah pernah baca. Tapi ingat saudara, sama seperti kita makan setiap hari, kita perlu makanan firman dalam hidup kita, supaya hidup kita bertumbuh terus, baik bukan hanya secara fisik, tapi juga secara manusia rohani.
Kemudian, yang ketiga, fase yang disebut Kristen Bapa. Kristen Bapa punya tanda-tanda dewasa, serupa seperti Kristus. Dia punya pengenalan, pengalaman yang kaya akan Kristus. Jadi punya pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Dan ini berarti dia mengalami love, power, dan truth encounter. Dia mengalami secara keseluruhan, baik firman Tuhan, baik kasih Tuhan, baik disiplin Tuhan, baik juga dia mengalami kemenangan, bahkan dia mengalami keseluruhan sifat-sifat Tuhan dan karakternya semakin serupa seperti Kristus. Saudara, ini adalah bagian yang saya percaya saya sendiri terus mau belajar untuk menjadi Kristen Bapa. Coba ambil waktu, diskusikan berada di fase apa? Kita masih di Kristen anak, Kristen orang muda, atau Kristen Bapa? Ya, saya rindu mengajak kita semua mendengar satu pernyataan, seberapa lama kita menjadi orang Kristen tidak menentukan seberapa bertumbuhnya kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Walaupun sudah lama kenal Tuhan, sudah jadi orang Kristen, tapi mungkin pertumbuhan rohaninya masih anak-anak, masih terus berada di dalam tahap yang belum bisa bertumbuh dalam fase berikutnya. Mari kita rindu mau lakukan itu. Dan yang kedua, yang terakhir adalah ternyata bertumbuh di sini juga kita harus berperan. Dengan berperan, maka kita bisa menemukan bahwa ada 3 hal yang tadi sudah kita pelajari, yaitu Kristen anak, orang muda, dan bapa. Nah, ini bukan hanya bicara pertumbuhan rohani, tapi ini juga ada bicara peranan rohani yang harus kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Ternyata sebagai Kristen anak kita perlu bapak rohani dalam hidup kita. Siapa bapak rohani dalam hidupmu? Yang dia di mana engkau percaya dan terbuka, engkau mau belajar dan taat kepadanya. Kemudian kalau sudah jadi Kristen orang muda, ternyata harus berperan juga punya yaitu berperan sebagai saudara-saudari dengan saudara-saudari rohani di komselmu. Nah, ini salah satu di komsel yang kita punya saudara-saudari rohani, tapi kita juga punya bapak rohani. Nah, saudara-saudari rohani itu adalah bicara tentang hubungan saling dan kita berakuntabilitas. Coba temukan siapa saudara-saudari rohanimu, dan tentunya ada juga yang menjadi bapak atau ibu rohani. Di sanalah engkau berperan memuridkan, membapai. Engkau juga sebagai otoritas yang mendoakan dan melindungi. Coba temukan hari ini siapa anak rohanimu, siapa saudara-saudari rohanimu, siapa juga bapak atau ibu rohanimu. Coba diskusikan, surat temukan nama-nama tersebut. Saya percaya semakin saudara hari ini bertumbuh menjadi Kristen yang normal, maka engkau akan bisa melihat bagaimana engkau akan mengalami kehidupan yang maksimal, berpengaruh, dan engkau akan menjadi berkat kepada banyak orang. Selamat berkomsel, berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.